Melanjutkan episode sebelumnya, Baileys palsu sudah ditempatkan ke dalam tabung radiasi. Sudah dibius sampai tak sadarkan diri agar Baileys palsu tidak merasakan rasa sakit. Eksperimen itu disaksikan oleh Abby, Jackson, Clark, Raven, Rowan, Luna, Miller, Murphy, dan Emory. Pertama-tama, Baileys diberi tingkatan radiasi yang kecil. Karena responnya bagus, kemudian Jackson menaikkan tingkatan radiasi sedikit demi sedikit sampai setara dengan Black Rain, yakni sekitar 2000 rem. Respon tubuh Baileys masih bagus. Namun saat tingkatan radiasi dinaikkan ke 2500 rem, seluruh tubuh Baileys langsung terbakar. Baileys siuman dan berteriak kesakitan. Mulutnya mengeluarkan darah dan Baileys pun berakhir meninggoy. Eksperimen itu dinyatakan gagal. Abby dan kawan-kawan langsung putus asa, juga merasa sangat bersalah telah menyebabkan subjek eksperimen mereka mati. Meski begitu, mereka tidak menyerah. Abby dan Jackson pun meneliti apa sebenarnya yang salah yang membuat darah Nightblood tidak bekerja pada tubuh si Baileys. Untungnya, kesalahan itu ketemu oleh mereka. Jadi dalam percobaan menyuntikkan sumsum tulang Nightblood ke tubuh manusia biasa seperti Baileys, Jackson dan Abby menambahkan zat bernama sodium polyetanol sulfonate yang berfungsi sebagai aditif untuk mencegah pembekuan. Artinya, zat ini digunakan agar cairan sumsum tidak menggumpal atau membeku saat disuntikan ke tubuh. Tapi tanpa mereka sadari, zat tersebut ternyata tidak stabil ketika terkena radiasi tinggi. Bukannya membantu, zat ini justru rusak karena paparan radiasi dan memicu reaksi berantai yang mematikan dalam tubuh Baileys. Inilah sebabnya kenapa Baileys tetap meninggal meski sudah diberi sumsum Nightblood. Bukan karena Nightblood-nya yang gagal, melainkan karena zat tambahan itu yang malah membuatnya berbahaya. Setelah menyadari hal ini, Clark dan Abby memutuskan untuk mencoba menyuntikkan Nightblood tanpa aditif dengan harapan besar bahwa itu akan berhasil. Namun apalah jadinya eksperimen tanpa uji coba? Disitulah mereka berdebat untuk menentukan siapa yang akan dijadikan subjek eksperimen. Sampai akhirnya Emory ketahuan telah berbohong tentang Baileys palsu. Akibat kebohongan itu, Clark dan kawan-kawan menjadi tidak respect kepada Emory dan langsung saja berniat menjadikan Emory sebagai subjek eksperimen selanjutnya. Sungguh ironis, Emory membuat seseorang terlihat buruk agar dia dianggap pantas untuk dibunuh. Tapi sekarang hal yang sama terjadi pada Emory. Tuduhan yang dilontarkan justru membuat Emory tampak lebih buruk dan orang-orang kini mulai merasa bahwa ialah yang pantas dijadikan subjek eksperimen. Karena Murphy tidak terima kekasihnya akan dikorbankan, ia tentu saja protes dan marah besar yang malah membuatnya ditahan dan dikurung bersama Emory. Raven di situ mengungkapkan keberatan. Ia tidak tega melakukan itu pada Emory. Tapi menurut Abby pada akhirnya Emory tetap akan mati karena Framepaya bersama mereka. Jadi tinggal pilih aja mati karena eksperimen atau karena Framepaya. Bedanya jika mereka memilih eksperimen, ada kemungkinan besar Emory akan tetap selamat dan hidup bersama mereka semua. Tapi ada sedikit masalah. Luna sebagai pemilik Nightblood tidak mau lagi memberikan sumsum tulangnya karena katanya Luna tidak mau membuat siapapun mati lagi. Disebabkan wanita itu memutuskan untuk pergi, Rowan dengan terpaksa harus melumpuhkannya. Meskipun Rowan juga sempat kena tendang oleh Luna. Melihat Luna dibuat pingsan lalu dibaringkan di atas berangkar dan akan diikat untuk diambil sumsum tulangnya, Raven merasa miris dan berkomentar, "Selamat datang di bunker Orgun." Sedangkan di Camp Arcadia, akibat Black Rain, 18 orang Sky People telah meninggal dunia. Ada sedikit misinformasi di episode sebelumnya guys. Sebenarnya yang meninggoy di Arcadia akibat terkena Black Rain tidak hanya 3 orang, melainkan 18 orang. Hal ini menandakan bahwa Framepaya akan lebih kejam lagi ketimbang Black Rain. Ke-18 mayat warga Arcadia itu akan dibakar mengikuti kepercayaan kaum Grounders. Nilah yang ada di sana pun turut serta dalam ritualnya. Ia juga melafalkan sesuatu yang menjadi tradisi Grounders ketika mayat akan dibakar. Dari bumi kita akan tumbuh, dari abu kita akan bangkit. Pelafalan sakral itu terdengar oleh Telo. Telo menyadari bahwa pelafalan itu sama seperti moto komunitas Second Dawn. Komunitas yang dipimpin oleh Cadogan yang mengetahui bahwa bumi akan hancur dan dia membangun bunker raksasa untuk melindungi para pengikutnya. Dari mana Nilah tahu tentang moto itu? Flamekeeper yang mengajarkan kami untuk mengucapkannya saat ritual kremasi mayat, jawab Nilah.
Langsung saja Telo menemui Ken. Ia meminta izin untuk pergi ke kota polis karena ingin menemui Gaia, salah satu pejuang Flamekeeper, yang kemungkinan besar tahu sesuatu tentang moto dari Abu kita akan bangkit. Meskipun Telo kemarin-kemarin telah membawa Clark dan Bellamy ke bunker Second Dawn, sekarang Telo menjadi curiga. Jangan-jangan bunker yang mereka temukan itu adalah bunker palsu, sedangkan bunker yang asli masih tersembunyi di suatu tempat. Kenapa harus ada bunker palsu? Karena Cadogan hanya menyelamatkan pengikutnya yang memiliki koin level 12. Jadi untuk meredam kemarahan para pengikut koin level 11 ke bawah, diciptakanlah bunker palsu tersebut. Masuk akal juga teori Telo Sutelo. Di sudut lain Arcadia, Jasper mengajak Bellamy untuk jalan-jalan ke hutan. Katanya Jasper ingin mencari sesuatu. Singkat cerita, Ken, Telo, dan Monty pun sampai di kota polis pada malam hari. Di sana mereka melihat mayat-mayat manusia yang bergelimpangan di seluruh kota. Sebagian mati karena perang dan sebagian lagi mati karena Black Rain. Tak lama dari itu, mereka akhirnya bertemu dengan Indra. Wanita itu langsung memberikan sambutan hangat dengan menonjok Ken tepat di wajahnya. Sikap Indra yang tak ramah tersebut akibat tersebarnya berita mengenai Sky People yang bekerja sama dengan Azgeda. Bahkan Indra tahu tentang kesepakatan membagi kapal Arcadia setengah ewang dengan kaum Azgeda. Bagus, Ken. Trikru yang selalu membela kalian dan Azgeda yang selalu ingin menyerang kalian, tapi kau malah memutuskan untuk menyelamatkan kaum Azgeda, ucap Indra penuh kekecewaan. Indra detik itu juga hendak beranjak dan mengusir Ken CS untuk pergi. Tapi langkahnya terhenti saat Ken mengatakan, "Gaia putrimu bisa menyelamatkan kita semua, Indra." Setelah mendengar itu, untungnya Indra mau mempertemukan Ken CS dengan Gaia. Ketika bertemu dengan putri Indra, mereka langsung salpok dengan tato yang ada di lengan Gaia. Tergambar sebuah simbol yang sama dengan yang ada pada koin Second Dawn. Kita sebut saja itu adalah simbol Second Dawn ya guys. Dari manakah Gaia mendapatkan simbol itu? Simbol ini tentu saja turun-temurun dimiliki oleh seorang Flamekeeper. Karena simbol ini terpatri di lantai kuil Flamekeeper, jawab Gaia. Wah, kalau begitu mereka harus segera mengeceknya. Tapi ada permasalahan lain yang harus mereka hadapi. Kuil Flamekeeper yaitu ruangan Tai itu saat ini sudah dikuasai oleh Azgeda. Dikarenakan di dalam kuil tersebut terdapat terowongan rahasia yang bisa digunakan untuk keluar masuk kota polis. Tenang saja, aku membawa benda sakral pemberian dari Rohan. Mereka pasti mengizinkan kita masuk ke kuil, jelas Ken. Yap, benar saja. Saat mereka semua pergi ke kuil lalu menunjukkan benda sakral Azgeda kepada para prajurit bangsa es itu, Ken dan kawan-kawan pun diizinkan untuk memasuki kuil. Namun diwajibkan untuk menurunkan persenjataan. Tetapi ketika Ken CS sudah menurunkan senjata, Indra tiba-tiba mengambil salah satu senapan dan langsung menembaki seluruh prajurit Azgeda yang sedang bertugas menjaga kuil. Ken tentu saja memprotes keras tindakan Indra itu. Tapi Indra membela diri. Kita tidak boleh membiarkan kaum Azgeda mengetahui ada bunker di bawah kuil. Jika itu memang benar ada, seru Indra. Iya juga sih, meskipun diizinkan masuk kan prajurit Azgeda memantau mereka. Terus setelah bunkernya terekspos, Ken, Indra dan kawan-kawan bisa saja langsung disekap. Lalu bunkernya menjadi milik kaum Azgeda sepenuhnya. Mereka pun memasuki kuil. Gaia dengan cepat menyingkap karpet lebar yang menutupi lantai. Benar saja, di sana terlihat seperti ada sebuah pintu palka besar beserta sebuah lubang seukuran koin yang juga memiliki simbol Second Dawn. Telo dengan segera meletakkan koin Second Dawn yang ia temukan sebelumnya. Tapi sayangnya, koin itu tidak pas, ukurannya lebih besar. Apakah karena koinnya level 11? Sekarang ini mengetahui pasukannya yang berjaga di kuil terbantai, Eko kemungkinan besar akan mengirim prajurit lagi. Sedangkan pasukan Trikru semuanya sibuk menjaga menara gedung kota polis. Tapi karena menara gedung itu tidak akan melindungi mereka dari Prime Fire, Indra katanya akan menarik pasukannya untuk beralih menjaga kuil ini. Ia juga meminjam senjata api milik Ken CS agar pertahanan mereka lebih kuat lagi. Beralih pada Jasper dan Bellamy yang berada di hutan. Ternyata alasan Jasper mengajak Bellamy pergi ke hutan adalah untuk mencari kacang Joby, yang waktu di season 1 pernah membuat seluruh remaja The 100 berhalusinasi. Kata Jasper, kayaknya seru kalau sekarang mereka kembali memakan kacang Joby. Di situ si Jasper berceramah bahwa waktu kehidupan yang mereka punya hanyalah tinggal 10 hari lagi saja.
Daripada mengalami ketakutan dan kepanikan menjelang kematian mereka, serta berusaha mati-matian mencari cara untuk hidup yang pada akhirnya selalu berakhir gagal, Jasper lebih memilih untuk menghabiskan sisa kehidupannya untuk melakukan apapun yang dia mau. Menikmatinya dan pasrah saja, sehingga saat hari itu tiba, tidak ada penyesalan apapun yang akan mereka rasakan. Beberapa saat kemudian mereka pun sudah pulang ke Arkadia. Ternyata Bellamy mulai mengerti semua perkataan Jasper tadi, dan ia akan mencoba untuk menikmati sisa kehidupannya dengan bersenang-senang. Tidak hanya Bellamy, Jasper juga berhasil meyakinkan sebagian remaja The 100 untuk mengikuti jejaknya. Malam itu mereka akan berpesta kacang jobi dan tidak peduli lagi dengan dunia. Kembali lagi ke laboratorium Becca. Emory meminta Murphy untuk berjanji. Setelah ini Murphy tidak boleh menentang Clark. Meskipun jika ia mati dalam eksperimen itu, Emory meminta Murphy untuk tetap berada di pihak Clark. Karena Emory tidak mau jika Murphy menjadi subjek eksperimen selanjutnya. Emory ingin Murphy tetap hidup. Di momen itu, Clark, Miller, dan Rowan datang untuk mengambil Emory. Mereka membiusnya agar mudah dibawa. Murphy memberikan ide bagaimana jika mereka semua menerima saja suntikan Nightblood dan tidak harus ada pengujian-pengujian segala. Bahkan Murphy memohon-mohon pada Clark karena ia sangat mencintai Emory. Tetapi Clark hanya mengatakan maaf kepada Murphy. "Jika Emory mati, kau juga akan mati, Clark. Aku bersumpah," teriak Murphy. Tapi beberapa saat kemudian saat Abby akan menyuntikkan sumsum tulang lunak, dia nampak tak bisa dan tidak tega. Sehingga Clark menggantikan ibunya untuk menyuntik Emory. Namun setelah berpikir lama, Clark justru malah menyuntikkan sumsum tulang lunak ke lengannya sendiri. "Akulah yang akan diuji coba," ucap Clark dengan yakin. Selang 2 jam kemudian Clark pun siap untuk diuji di dalam tabung radiasi. Tetapi Abby tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Lah kenapa? Bukankah Abby yakin uji coba kali ini akan berhasil? Sebelumnya memang iya, namun jika Clark yang masuk ke dalam tabung radiasi itu, Abby teringat akan halusinasinya tempo hari ketika dirinya melihat Clark yang penuh luka radiasi. Abby sangat takut hal itu benar-benar akan terjadi. Maka dari itu, sang ibu langsung mengambil keputusan nekat dengan menghancurkan tabung radiasi. Sehingga sekarang tidak akan ada lagi pengujian-pengujian apapun pada siapapun. Dengan begitu, umat manusia pun dipastikan akan musnah dalam 10 hari. Berpindah ke kota polis. Sudah 2 jam lamanya Ken dan kawan-kawan berusaha mencari cara untuk membuka pintu Palka di kuil. Tetapi, semua usaha mereka tidak kunjung mendapatkan hasil. Telo pun meminta Gaia untuk mencoba mengingat-ingat apakah dia pernah melihat koin dengan level 12. Dan sayangnya Gaia tidak pernah melihatnya. Lalu di situ Monty tiba-tiba kepikiran tentang moto komunitas Second Dawn, yaitu "Dari abu kita akan bangkit". Bagaimana jika kata-kata itu bukan hanya sekedar moto, melainkan adalah sebuah perintah? Maka langsung saja Monty menceburkan koin level 11 milik Telo ke dalam api dan whoosh, koin itu terbakar sebagian dan menjadi abu, menyisakan simbol Second Dawn dengan level angka baru yaitu 12. Oh my god! Telo dengan cepat memasukkan koin level 12 itu ke lubang kunci Palka dan boom, pintu Palka berhasil terbuka, pemirsa. The 100 bersambung. Sekitar 3 hari telah berlalu. Di laboratorium Becca sekarang hanya ada Raven, Murphy, dan Emory yang sedang mengemas beberapa peralatan di lab yang mungkin akan berguna jika dibawa ke bunker Second Dawn. Tapi, di tengah-tengah aktivitas itu Raven tiba-tiba melihat sosok Becca berada di dalam roket. Setelah itu, Raven mimisan, kemudian ia mengalami kejang-kejang lagi. Kasihan sekali si Raven. Namun, beberapa saat kemudian dia sudah membaik lagi. Kejang-kejang itu tidak berlangsung lama, karena belum cukup parah aja gejalanya. Sosok Becca masih ada. Dia mengingatkan Raven tentang kerusakan otaknya yang akan semakin parah hari demi hari. Saat menunggu waktu kematiannya di dalam bunker, Raven akan lumpuh dan tidak bisa melakukan apa-apa.
Jadi, mereka pun menawarkan Raven solusi lain, yaitu pergi ke luar angkasa dan bunuh Dirman dengan mengapung ke angkasa lepas. Setidaknya, itu lebih baik dan bisa dibilang sebuah kematian yang indah. Tak disangka, Raven mengangguk setuju. "Ya, aku ingin mati di angkasa," ucap Raven. Di sisi lain, Jackson, Miller, Clark, Abby, dan Rowan pergi duluan naik mobil menuju ke kota polis. Setelah sampai di lokasi pertemuan yang sudah dijanjikan, Rowan terkejut melihat ada beberapa prajurit Trikru bersama Ken yang hendak menyerangnya. Tapi tiba-tiba Echo dan para prajurit Azgeda datang membunuh para Trikru dan menyelamatkan Rowan. Sedangkan Clark dan teman-temannya dilumpuhkan dan ditangkap. Untungnya tidak dibunuh. Beralih ke Arkadia, Telo sudah pulang dan mengumumkan pada semua warga tentang bunker Second Dawn yang telah berhasil mereka temukan. Bunker ini sangat canggih dan sangat lengkap sekali fasilitasnya. Kita semua akan selamat dari Prime Fire, ucap Telo. Orang-orang pun bersorak senang. Telo lantas memerintahkan semuanya untuk berkemas. Setelah itu bersama-sama berangkat ke kota polis. Sementara Jasper, Riley, dan kawan-kawannya terlihat tidak tertarik dengan bunker-bunkeran. Bagi mereka, tinggal di dalam bunker itu sama saja seperti kembali hidup di Bahtera, bahkan lebih parah. Jadi ya, mereka akan tetap tinggal di Arkadia menunggu Prime Fire datang. Kalau Bellamy aman. Sebelumnya kan dia mau menyerah karena tidak ada harapan lagi. Sekarang dengan adanya bunker Second Dawn, harapan mereka untuk bisa hidup adalah nyata. Namun di sisi lain, Monty mendapati Harper tidak mau ikut ke bunker Second Dawn. Sejak dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Louis, Harper menjadi tidak semangat untuk hidup. Ia merasa sangat lelah untuk terus berjuang. Kali ini Harper sangat ingin untuk menyerah, membuat Monty sangat sedih dan terpukul. Bujukan apapun yang ia usahakan sama sekali tidak menggoyahkan keputusan kekasihnya itu. Telo, Bellamy, dan Monty lumayan kesal saat mengetahui Jasper dan gengnya mengunci diri di sebuah ruangan. Sehingga Telo dan para penjaga tidak bisa memaksa mereka untuk ikut ke bunker Second Dawn. Alhasil, Telo di situ berniat meledakkan pintunya agar mereka bisa masuk. Tapi segera dilarang oleh Bellamy. "Kami semua dikirim ke bumi olehmu untuk mati, dan kami tidak memiliki pilihan saat itu. Jadi sekarang aku rasa kita sebaiknya memberi mereka pilihan," ucap Bellamy. Sehingga Telo pun mengurungkan niat dan tidak jadi memaksa Jasper dan gengnya untuk ikut. Di penjuru lain, tepatnya di rumah peternakan Ilian, dia bersama Octavia tengah sibuk bercocok tanam. Eits, tidak seperti yang kalian kira, mereka bercocok tanam sungguhan, menanam tumbuh-tumbuhan. Kata Ilian, meskipun mereka akan mati saat Prime Fire, tapi bumi akan tetap bertahan, dan tanaman itu akan tumbuh suatu hari nanti. Tak lama kemudian, mereka berdua kedatangan seorang teman Ilian sesama klan Trisana Crew, namanya Angkara. Katanya Angkara dan pasukan Trisana Crew membutuhkan Ilian untuk ikut mereka berperang melawan bangsa Azgeda bersama dengan klan Trikru. Namun, Ilian dengan cepat menolaknya, sehingga Angkara pun beranjak. Tapi selang 1 jam kemudian si Angkara datang lagi bersama dengan 2 temannya. Ilian sedang tidak ada entah kemana, jadi hanya ada Octavia di situ. Salah satu temannya Angkara terkejut melihat Octavia. "Aku tahu dia. Dia Sky People yang membunuh temanku saat di polis," ujarnya. Jadi sedikit info guys, ada satu scene yang kelewat di episode berapa gitu. Momennya setelah Octavia dan Gaya bersekongkol membuat drama Flamechip telah dihancurkan. Terus si Octavia membunuh salah satu anggota gengnya Ilian. Kepalanya dipenggal dan dibawa kepada Rowan. Lalu Octavia berbohong, mengatakan bahwa Flamechip telah dihancurkan oleh gengnya Ilian. Hal itu jugalah yang membuat Ken marah pada Octavia. Angkara dan kedua temannya yang dendam lantas berniat untuk membunuh Octavia. Tapi yang terjadi adalah malah mereka bertiga yang meninggoy dunia oleh Octavia Supia. Ya mampuslah, padahal tadi Octavia udah mohon-mohon tidak ingin ribut dengan mereka. Ketika Ilian datang ke sana, dia nampak terkejut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Karena kejadian itu,
Octavia pun mengurungkan niatnya untuk menikmati sisa kehidupan di rumah peternakan Ilian. Ia akan pergi ke polis untuk berperang. Kembali ke kota polis, saat ini diketahui Quilta itu sudah dikepung oleh seluruh pasukan Azgeda. Jadi sekarang tidak akan ada yang bisa masuk ke kuil apalagi bunker, karena tempat itu sudah dikepung dari segala penjuru. Indra dan para prajuritnya memang sudah mengamankan kuil, tapi kan warga sipilnya belum masuk ke sana dan tidak akan pernah bisa masuk karena pasukan Azgeda mengepung seluruh penjuru. Bahkan pintu keluar terowongan rahasia. Rowan membawa Clark untuk berbicara dengannya. Dia tahu bahwa Clark tidak ada hubungannya dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Ken. Memang iya, Clark sama sekali tidak tahu. Ia tidak habis pikir kenapa harus ada drama seperti ini. Kan mereka bisa berbagi tempat di dalam bunker yang besar itu. Cukup kok untuk menampung 3 klan, yaitu Sky People, Trikru, dan Azgeda. Masalahnya, Indra dan klan Trikrunya tidak mau berbagi tempat dengan klan Azgeda yang telah melakukan kejahatan, yaitu membakar desa-desa mereka. Aduh, begini saja Rowan, kau, aku, dan Indra kita berbicara bertiga, dan mari selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Sudah tidak ada waktu lagi untuk berperang. Prime Fire akan datang dalam 6 hari, ucap Clark. Untungnya Rowan setuju dengan usul Clark itu. Tapi, di saat Rowan dan Clark datang menemui Indra, perundingan mereka sama sekali tidak menemui titik perdamaian. Dikarenakan Indra yang tetap bersikeras tidak mau berbagi tempat dengan kaum Azgeda. Padahal, bunker raksasa Second Dawn ini cukup untuk 1.200 orang. Jumlah warga dari klan mereka tidaklah lebih dari 1.200. Namun Indra lebih rela mereka semua mati dalam perang atau Prime Fire daripada harus bersatu di dalam bunker bersama kaum Azgeda. Aduhlah pokoknya mah. Setelah usaha mendamaikan Azgeda dan Trikru gagal, Clark dengan segera menemui Gaia. Ia tahu kalau Flame Chip sekarang berada di tangan Gaia, belum hancur. Clark langsung saja menunjukkan bahwa dirinya ini memiliki darah komandan, yaitu Nightblood. Gaia sangat terkejut melihatnya dan langsung berniat untuk mengangkat Clark menjadi komandan baru para Grounders. Aku akan menyatukan mereka semua, ucap Clark. Singkat cerita, Gaia pun mengumpulkan seluruh pemimpin klan ke dalam satu ruangan. Rowan dari Azgeda, Indra dari Trikru, hingga para pemuka dari klan lain semua hadir. Tak hanya itu, para pejuang Flamekeeper yang kepala mereka dicukur pelontos sebagai simbol kesetiaan pada kepercayaan kuno juga ada di sana. Di hadapan mereka, Gaia mengumumkan keputusan besar bahwa Clark akan diangkat menjadi Heda, komandan baru bagi seluruh Grounders. Suasana seketika membeku. Tak ada yang menyangka, Clark, bagaimana bisa seorang Sky People akan menjadi penerus para komandan? Tapi rasa ragu itu perlahan runtuh ketika mereka melihat darah Clark hitam, tanda bahwa dirinya adalah seorang Nightblood. Satu persatu kepala pun menunduk. Penghormatan, penerimaan, tapi tidak dengan Rowan. Raja dari Azgeda itu berdiri tegak dan mengangkat suaranya. Itu semua bohong. Dia bukan Nightblood sejati. Dia tidak murni, seru Rowan. Dan untuk membuktikan ucapannya, Rowan memerintahkan agar Abby dibawa dari ruang kurungan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana caranya Clark bisa membuat darahnya menjadi hitam. Abby tak kuasa menyangkal sepenuhnya, sebab memang darah Clark berubah menjadi hitam bukan karena anugerah ilahi atau garis keturunan, melainkan akibat proses medis suntikan sumsum tulang dari Luna. Dan satu hal yang membuat Abby ragu, dia tidak bisa menjamin apakah Flame Chip itu benar-benar aman jika dipasang ke tubuh Clark. Dia tidak ingin Clark mati, jadi Abby memilih berkata jujur. Sekali lagi, Abby secara tidak langsung menggagalkan rencana putrinya sendiri. Aku hanya berusaha memperjuangkan perdamaian, ujar Clark merasa kecewa. Lalu muncul pertanyaan besar di benak semua orang. Kenapa Rowan menolak perdamaian ini? Bukankah sebelumnya ia bahkan bersedia menemui Indra demi mencari jalan damai? Jawabannya sederhana. Rowan tidak ingin kaum Sky People menjadi penguasa, memimpin dunia baru. Selain itu, ia juga sangat kecewa karena telah dibohongi tentang Flame Chip yang dihancurkan. Namun alih-alih mendorong perang besar-besaran, Rowan justru menawarkan solusi lain. Sebuah tradisi para Nightblood yang disebut Conclave, pertarungan hidup dan mati. Satu perwakilan dari setiap klan akan bertarung battle royal saling membunuh. Siapapun yang bertahan hidup hingga akhir, dialah sang pemenang.
dan klannya akan menjadi satu-satunya yang berhak atas bunker second down, bunker terakhir yang bisa menyelamatkan umat manusia dari kiamat gelombang radiasi kedua. Jadi, perdamaian akan diputuskan bukan dengan diplomasi, melainkan dengan darah. Beralih ke laboratorium BK, di mana terlihat Raven sedang sibuk membuat kostum luar angkasa untuk ia pakai mengapung nanti. Murphy menghampirinya. Ini saatnya mereka pergi ke kota polis. Dan tentu saja di situ Raven mengatakan jika dirinya tidak akan ikut. Ia menjelaskan keinginannya kepada Murphy sampai membuat Murphy hampir menangis. "Maafkan aku, Raven. Aku yang sudah membuatmu tak bisa berjalan," ucap pria itu dengan tulus dan penuh rasa bersalah. Tapi Raven bilang tidak apa-apa. Lagi pula bukan karena kakinya ia akan mati, tapi karena otaknya. Murphy pun memeluk Raven untuk terakhir kalinya sebelum beranjak pergi. Di Arcadia, Harper dan Jasper terkejut melihat Monty yang tidak ikut dengan rombongan Sky People menuju bunker second down. Apakah dia mau join geng bunuh Dirman? Tentu saja tidak. "Aku di sini untuk berjaga-jaga menunggu kalian berubah pikiran sehingga kita bisa pergi bersama," ungkap Monty. Jasper hanya tersenyum, sedangkan Harper merasa bingung dan juga khawatir. Di kota polis, Bellamy dan Clark juga sedang dilanda kebingungan. Bagaimana caranya mereka menang pertarungan jarak dekat melawan para perwakilan klan Grounders, yang bahkan para orang darat itu sudah dilatih bertarung sedari kecil. Tanpa senjata api, Bellamy merasa mereka tidak akan bisa menang. Lalu tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok Octavia yang menunggangi kuda. Menemui para pejuang Flamekeeper seraya berkata, "Aku datang untuk perang." The Hundred bersambung.